Tangannya basah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pada Bapak Markoni SPD yang mewakili Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 4 Tulungagung, yang kami hormati Bapak Ibu Guru semua SMP Negeri 4 Tulungagung yang dapat hadir pada hari ini, yaitu hari Selasa tanggal 11 Juli 2022. Syukur alhamdulillah kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa berkumpul di sini untuk mendengarkan diseminasi pengimbasan dari calon guru penggerak angkatan 10, yaitu Ibu Eka Sulastri SPD GR. Tidak lupa juga sholawat dan salam kita junjung ke Nabi Muhammad SAW, sehingga kita terus mendapatkan syafaatnya di hari Yaumul Qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita buka acara, marilah kita membaca Al-Fatihah untuk memulai acara pada hari ini. Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan mendengarkan dulu sambutan dari Bapak Markoni SPD selaku Wakil Kesiswaan SMP Negeri 4 Tulungagung. Kepada Bapak Markoni kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada rekan-rekan guru SMP Negeri 4 Tulungagung yang kami hormati, Ibu Eka selaku calon guru penggerak dari SMP Negeri 4 Tulungagung yang kami hormati pula. Tidak lupa kepada pembawa acara Bu Imin yang kami hormati pula. Mengawali kegiatan siang hari ini, mari kita bersama-sama mengaturkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan limpahan rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala kita bisa bersemoga berkumpul di siang hari ini dalam keadaan tak pulang satu apapun juga. Sholawat, salam, dan senantiasa tersanjungkan pada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang senantiasa kita harapkan syafaatnya sampai nanti di yaumil qiyamah. Biqauli Allahumma sholli wa sallim. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah karena takdir dari Allah di siang hari ini pada hari Selasa 11 Juni 2024 kita bisa berkumpul di SMP Negeri 4 Tulungagung dalam rangka pembahasan atau diseminasi budaya positif di lingkungan kelas, di lingkungan sekolah maupun rekan guru di SMP Negeri 4 Tulungagung. Dalam hari ini diseminasi akan disampaikan oleh Ibu Eka selaku calon guru penggerak. Ini adalah serangkaian kegiatan dari kegiatan dari CKP dari yang sebelumnya. Beberapa minggu yang lalu telah disertakan presentasi visi calon guru penggerak dan dibangun oleh pengajar praktek. Dalam hal ini beliau didampingi oleh Bapak Ilham ya, saking SMP Negeri 6 Tulungagung. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk tema diseminasi atau pengimbasan ini adalah budaya positif. Cukup banyak budaya positif yang ada. Di antaranya ada keyakinan kelas, ada disiplin positif dan lain-lainnya. Karenanya nanti yang paling
SMP Negeri 4 tercinta ini, diantaranya nanti misalnya untuk keyakinan kelas, monggo nanti dikembangkan praktiknya di kelas masing-masing tentang kesepakatan positif antara guru dengan peserta didik. Misalnya datang tepat waktu, misalnya pembelajaran yang enjoy, menyenangkan, aman tuntas, dan seterusnya. Hasilnya harapannya semuanya bisa nyaman dan bisa memperoleh hasil pembelajaran yang maksimal. Karenanya itu Bapak Ibu yang terhormati, meski kami nanti tidak bisa menjaga sampai akhir, mohon nanti Bapak Ibu bisa mencermati, menyimak dengan baik, kemudian ke depan kita simulasikan, kita diskusikan, kita praktekkan, sehingga pembelajaran di SMP Negeri 4 Tulungagung bisa lebih nyaman, lebih baik ke depannya. Saya kira itu Bapak Ibu. Sementara saya akhiri, mohon maaf, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Bapak Marhoni SPD atas sambutannya. Selanjutnya, marilah kita mendengarkan paparan dari Bu Eka Sulastri SPD GR selaku calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Tulungagung tentang penerapan atau pengimbasan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, kelas maupun rekan guru. Kepada Ibu Eka Sulastri kami persilakan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh Ibu Wiwin selaku moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Tetap semangat ya Bapak Ibu. Di sini saya sebagai calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Negeri 4 Tulungagung akan menyampaikan diseminasi budaya positif ya. Ini merupakan tugas dari kami yang harus kita laksanakan ya. Pada hari ini tanggal 11 Juni tahun 2024. Semoga apa yang akan saya sampaikan ini tadi akan bermanfaat bagi kita semuanya. Ya. Baik, di sini mengenai penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif. Apa sih yang dimaksud dengan budaya positif jika kita itu sebagai seorang guru? Mungkin meskipun kita bukan seorang guru, kita sebagai peserta didik ataupun kita sebagai wali murid, kita pasti akan bertanya-tanya apa sih budaya positif itu. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang mengetahui, bisa angkat tangan. Monggo Pak Toyo, napa Pak budaya positif menika dari pemikiran panjenengan? Budaya positif, budaya mungkin semacam kebiasaan ya, kebiasaan itu yang paling kita biasakan. Positif ini berpemahaman baik. Jadi mungkin budaya positif itu mengajak kita untuk berperilaku, berkebiasaan yang baik. Kira-kira begitu ya, kira-kira. Terima kasih atas pemaparannya dari Pak Sutoyo ya. Jadi beliau sudah menyebutkan apa itu budaya positif. Memang tepat sekali ya Bapak. Jadi budaya positif itu merupakan sebuah kebiasaan-kebiasaan tentunya yang baik ya. Jadi ketika kita di dalam lingkungan yang baru, otomatis mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan PPDB. Jadi kita pasti akan mengenal para peserta didik kita itu yang masih fresh, yang belum tahu mungkin dari perubahan siklus ya, dari jenjang dari SD ke SMP, mungkin mereka belum terbiasa. Terus kebiasaan-kebiasaan yang ada di SD itu mungkin biasanya dibawa di lingkungan SMP. Jadi itu tadi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang
tentunya yang baik yang akan kita laksanakan di dalam suatu kelas. Nah, untuk sebagai contohnya, apa yang akan kita lakukan nanti mungkin bisa diterapkan di dalam kelas kita nanti, ketika Bapak Ibu guru itu menjadi perwalian dari mereka semua. Saya akan memberikan ini sticky note, bahwasanya panjenengan semua itu juga sudah menerapkan budaya positif ketika di kelas ini, maksudnya di dalam pertemuan ini ketika saya melakukan diseminasi, dan nanti bisa panjenengan terapkan semuanya ketika di dalam kelas. Ya, jadi saya minta bahwasanya budaya positif ini berkaitan erat dengan adanya keyakinan kelas ataupun apa yang biasanya kita sebut dengan kesepakatan, ya Bapak Ibu. Jadi monggo silakan panjenengan tuliskan apa saja sih yang akan panjenengan harapkan ketika di dalam suatu kelas, dan ini akan berkesinambungan untuk kedepannya. Biasanya untuk budaya positif ini untuk menuliskan kalimat ini memang yang singkat, padat, jelas, akan tetapi mengena, yang akan selalu kita ingat ke depannya. Sampun Bapak Ibu, monggo silahkan ditempelkan. Nah, ini merupakan kesepakatan kita yang akan kita laksanakan dalam kurun waktu ke depan. Monggo. Di sini sudah saya sediakan plannya. Jadi ini nanti merupakan kesepakatan kita bersama, keyakinan kelas kita yang harus kita laksanakan. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, panjenengan semuanya sudah menuliskan keyakinan kelas nanti yang akan kita terapkan, yaitu di sini ada berharap paham mengenai budaya positif, lalu ada disiplin dan jujur. Jadi ketika kita di dalam suatu pembelajaran ataupun ketika kita menerima materi itu kita harus disiplin dan jujur, nih Bapak Ibu. Lalu menjaga atau menjunjung tinggi akhlak atau yang bisa dinamakan dengan adab kita. Lalu yang selanjutnya adalah membaca surat pendek dan doa bersama. Itu memang syarat wajib ketika kita melakukan memulai pembelajaran ataupun apa saja, kita harus melakukan doa bersama sebagai pembuka dan mungkin nanti sebagai penutup, ya. Lalu berkarakter positif. Ya, berkarakter positif ini memang harus selalu dilakukan oleh seluruh siswa dan juga kita semua. Lalu kita harus berbicara yang sopan atau beretika. Lalu ada lagi di sini aktif di dalam kelas. Jadi ketika ada seorang Bapak Ibu guru ataupun ketika pemateri itu menyampaikan materi, monggo nanti ketika panjenengan semua bertanya, silakan bertanya. Ketika memberikan umpan balik itu silakan. Lalu tidak mengganggu teman, ini tidak marah usil, Bapak Ibu. Lalu buanglah sampah pada tempatnya. Dan yang terakhir di sini ada disiplin, tepat waktu, dan menjaga kebersihan. Nah, ini merupakan sebuah keyakinan kelas yang kita sepakati pada hari ini. Dan di sini saya tekankan lagi, biasanya anak-anak itu kalau membuat
keyakinan kelas itu pasti mungkin ada salah satu nanti dilarang. Nah, sebenarnya kata-kata itu tidak boleh, ya. Jadi kita harus menggunakan kalimat-kalimat positif yang sekiranya itu tidak membebankan kepada murid. Nah, seperti itu tadi, buanglah sampah pada tempatnya, bukan dilarang membuang sampah, ya. Jadi itu tadi merupakan sebuah keyakinan kelas yang kita buat, ya. Monggo kita langsung saja. Oke, sebelum kita masuk ke inti, biar lebih fresh karena kita tadi mungkin sudah melakukan aktivitas-aktivitas yang banyak sekali dan kita memerlukan refreshing ya Bapak Ibu, mencuci pikiran kita agar lebih fresh, bisa gembira ketika nanti kita melakukan ke depannya lagi. Monggo silakan berdiri, kita ice breaking, kita berjoget bersama untuk meregangkan semua otot dan pikiran, ya, kersane mboten bosen. Monggo silakan berdiri. Saya juga akan mengikuti di depan biar saya juga enjoy nanti. Smart teacher, saya pikir, saya rasa, saya bisa. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Takut-takutan, tangan diputar. Lungu-lungu-lungu, tangan digulung. Bulan melihat, harap pundak. Kanan, kiri, atas, bawah, siap berdoa. Satu jari kanan, satu jari kiri, bukan menjadi dua jembatan panjang. Dua jari kanan, dua jari kiri, bukan menjadi empat. Buat kamera juga. Tiga jari kanan, tiga jari kiri, bukan menjadi enam. Buat menara tinggi. Empat jari kanan, empat jari kiri, bukan menjadi delapan. Buat telinga licin. Lima jari kanan, lima jari kiri, bukan menjadi 10. Siap berdoa. Ayah Bunda dan sahabat guru kreatif Indonesia, semangat belajar ya. Bagaimana Bapak Ibu? Kita sudah meregangkan semua otot-otot yang ada pada tubuh kita sehingga nanti bisa refresh, ya. Oke, langsung saja kita ke materi untuk poin yang pertama, yaitu kita mengenal mengenai konsep inti dari budaya positif. Di sini dijelaskan bahwa konsep inti dari budaya positif itu ada 8, Bapak Ibu. Jadi yang pertama poinnya yaitu perubahan mengenai paradigma belajar. Lalu untuk poin yang kedua mengenai disiplin positif yang tadi sudah kita ulas sedikit tadi. Lalu yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Mohon maaf mungkin itu salah ketik ya Bapak Ibu, karena manusia itu tidak ada yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang keempat poinnya ada kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah mengenai motivasi perilaku manusia. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Yang ketujuh mengenai keyakinan kelas seperti tadi yang kita buat, tapi nanti ada sedikit pemaparan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah mengenai segitiga restitusi. Baik, kita mendalami apa sih perubahan paradigma belajar. Yaitu di sini paradigma belajar itu merupakan pembelajaran dengan paradigma baru yang merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap pengembangan sesuai
teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada yang saya kasih tanda petik bahwa di sini ada pembelajaran yang berdiferensiasi. Apa sih Bapak Ibu pembelajaran yang berdiferensiasi itu? Saya minta mungkin dari salah satu Bapak Ibu guru ada yang mengerti atau memahami apa itu berdiferensiasi. Monggo sinten? Busuk, monggo. Pembelajaran berdiferensiasi. Pak Malin nggih. Monggo Pak. Kenapa? Jadi di sini tidak ada yang menyalahkan, tidak ada yang membenarkan, kita semua sama-sama belajar gitu Pak. Mungkin pemaparan Anda mengenai pembelajaran diferensiasi itu Setahu saya pembelajaran diferensiasi itu adalah pembelajaran yang menuntut proses pada siswa sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh siswa. Terima kasih kepada Bapak Farid. Jadi memang tepat kita itu sebagai seorang pendidik, sebagai seorang guru itu kita tidak boleh menyamaratakan mengenai kepintaran, keahlian dari peserta didik kita. Jadi berdiferensiasi itu yaitu pembelajaran bahwa kita itu harus mengetahui apa sih kebutuhan murid, karena murid itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Bahkan IQ dari kita semua saja sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu juga berbeda. Makanya kita ketika memulai awal pembelajaran kita harus mengetahui dengan cara tes diagnostik. Jadi ada beberapa murid yang hanya, misalkan contohnya saja ada seorang anak itu yang belajarnya itu hanya dengan mendengarkan dari orang tuanya membacakan, ya. Jadi ada yang dari visual, audiovisual dan ada audio saja, atau bahkan mungkin secara kinestetik. Jadi dengan orang tuanya membaca itu dia langsung bisa menyerap apa sih pembelajaran yang tadi disampaikan oleh orang tuanya tanpa dia harus membuka buku, istilahnya sinau dewe dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu cara mereka dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Dan sebenarnya kita itu kalau memberikan pembelajaran dengan metode ceramah dan lain sebagainya itu sebenarnya kalau sekarang ini menjadi tahu ya Bapak Ibu, sebenarnya itu kurang tepat. Jadi sebenarnya pembelajaran itu harus berpihak kepada murid. Bagaimana sih pembelajaran yang kamu inginkan, ya? Sebenarnya pembelajaran itu tidak harus di dalam kelas juga Bapak Ibu. Jadi kita bisa memanfaatkan alam bebas yang ada di lingkungan sekitar kita untuk melakukan pembelajaran tersebut. Jadi mereka bisa merangsang bagaimana mereka itu menangkap dari pembelajaran kita. Jadi ketika Bapak Ibu guru menggunakan gawai mungkin, nah, itu mungkin merupakan salah satu cara bagaimana pembelajaran itu bisa masuk ke dalam murid-murid tersebut, ya. Jadi mungkin ketika kita ceramah hanya mendengarkan bu guru ngomong saja mungkin mereka akan bosan. Tapi ketika ayo anak-anak kita BK misalkan sudah memberikan live video yang ada di YouTube, silahkan kalian pelajari. Nah, itu mungkin mereka akan menumbuhkan semangat mereka untuk belajar. Jadi ketika di dalam kelas itu wis monggo, karena anak yang satu dengan yang lainnya itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Jadi yang selanjutnya di sini setelah tadi ada merubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi kalau stimulus respon itu yang sedikit saya ketahui, jadi pokoknya ini sama dengan saya. Jadi seperti itu, suatu hal yang terkait dengan hal tertentu. Akan tetapi di sini dari stimulus respon itu kita harus bisa merubah menjadi teori kontrol. Untuk yang pertama di sini ada realitas kebutuhan kita itu sama. Jadi dari stimulus respon itu kita menganggap bahwa kebutuhan kita semua itu sama. Akan tetapi pada teori kontrol kebutuhan kita itu memang berbeda-beda, karena kita tahu semua
warga dari mulai kecil terus anak-anak hingga dewasa hingga manula itu tidak mungkin memiliki kebutuhan yang sama. Lalu pada poin kedua yaitu semua orang melihat hal yang sama. Itu yang terjadi pada stimulus respon. Lalu pada teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi misalkan ketika anak didik kita berbuat salah, itu kalau pada stimulus respon dia pasti, oh anak ini misalkan jatuh penyebabnya dia naik motor terlalu kencang. Mungkin dalam stimulus respon itu kita melihatnya kan sama semuanya, akan tetapi pada teori kontrol itu pasti seseorang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Entah itu penyebabnya karena itu tadi dia menghindari sesuatu, atau karena dia itu misalkan ditabrak dari belakang, kita kan tidak tahu. Jadi gambaran-gambaran di sini memang harus berbeda ketika kita mengambil kesimpulan untuk sesuatu. Lalu yang selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Kita tidak bisa nih Bapak Ibu, semua orang itu pasti memiliki pandangan yang berbeda-beda. Oh saya melihat si A, oh ini anaknya judes, jutek dan lain sebagainya. Kita tidak boleh mempengaruhi Bapak Ibu guru semua itu agar berpandangan seperti saya, ya. Jadi makanya ada teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangan orang lain yang berbeda dengan yang ada di dunia ini. Lalu yang selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi kita pasti kalau ada anak ataupun seseorang yang berperilaku buruk itu pasti dia itu salah. Kita pasti menjudge orang itu, anak itu bahwa anak itu salah. Akan tetapi di dalam teori kontrol di sini bahwa kita mengetahui mereka berbuat kesalahan itu pasti memiliki tujuan, ya. Entah itu tujuannya itu negatif ataupun positif, akan tetapi di sini dia itu tidak melakukan kesalahan. Lalu yang selanjutnya ada orang lain bisa mengontrol saya, itu pada stimulus respon. Sedangkan pada teori kontrol hanya Anda sendiri yang bisa mengontrol diri Anda. Nggih, napa nggih Bapak Ibu? Nggih. Jadi orang lain itu tidak bisa mengontrol saya. Ketika saya marah, ketika saya tertawa dan lain sebagainya, orang lain tidak bisa mengendalikan kamu bagaimana, tapi yang bisa mengendalikan hanyalah diri kita sendiri. Kita marah sehebat apapun mungkin orang lain hanya bisa meredam saja, akan tetapi tidak bisa mengendalikan, ya, mengenai diri kita itu tidak bisa mengendalikan. Lalu yang selanjutnya saya bisa mengontrol orang lain. Ini pada stimulus respon, sedangkan pada teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ini memang benar seperti halnya dengan poin yang di atasnya tadi, bahwa saya itu tidak bisa mengontrol panjenengan semua. Kalau Anda berbuat mungkin menurut Anda benar, tapi menurut saya salah, saya tidak bisa mengontrol panjenengan semua. Jadi yang bisa mengontrol itu hanya diri kita masing-masing. Lalu yang selanjutnya di sini pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Nah, ketika kita membujuk seseorang itu sudah kewalahan, kita sudah tidak bisa, makanya kita memaksa. Nah itu sebenarnya tidak boleh, makanya ada teori kontrol bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika dia melakukan kesalahan itu tadi yang tidak bisa dibujuk, kita memberikan alternatif yang lain untuk bekerja sama dengan kita, yaitu konsensus itu tadi, gitu Bapak Ibu. Lalu untuk stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang kalah. Akan tetapi di sini pada teori kontrol, model berpikirnya harus menang dan menang. Jadi apapun yang kita lakukan, kita harus menang dan menang. Ini adalah hal positif, ya, dari stimulus respon yang harus kita ubah menjadi teori kontrol. Lalu yang selanjutnya di sini ada, yang kita bahas adalah disiplin positif. Kok tidak kelihatan ya? Jadi saya bacakan dari sini memang bahwa disiplin positif itu adalah menumbuhkan disiplin
yang didorong dalam diri anak tanpa adanya hukuman dan hadiah. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan bahwa disiplin positif itu merupakan penerapan-penerapan atau kebiasaan-kebiasaan tanpa kita mengiming-imingi hadiah ataupun anak itu harus kita hukum ketika melakukan kesalahan. Jadi ketika melakukan kebaikan itu dia sudah berasal dari dalam dirinya, ya, sudah ada inisiatif bahwa saya itu harus melakukan hal-hal yang positif. Lalu yang selanjutnya, pendekatan disiplin positif itu menitik beratkan pada pendekatan yang positif tanpa kekerasan, motivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika, dan juga bersifat jangka panjang. Jadi itu tadi kembali kepada perilaku-perilaku anak yang sekiranya itu tadi ketika mereka melakukan kebaikan-kebaikan itu tanpa harus memikir saya nanti jika melakukan kesalahan saya akan dihukum. Jadi mereka itu sudah sadar diri bahwa kebaikan-kebaikan mereka itu harus selalu dilakukan. Lalu di sini sebagai pendidik, ya, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri. Nah itu tadi bagaimana kita harus menggali peserta didik agar mereka itu memiliki kedisiplinan yang berasal dari diri mereka sendiri, sehingga mereka berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebijakan dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Makanya di awal tadi kita harus mengetahui apa sih kebutuhan siswa yang harus kita lakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi kita tidak boleh memukul rata semua siswa itu harus sama seperti si A, harus sama seperti si B. Bahkan kita tidak tahu mereka itu kebutuhan intrinsiknya itu bagaimana. Akan tetapi di sini bagaimana kita harus menyamaratakan dari si A, si B, si C yang ada yang tinggi, rendah dan lain sebagainya itu dengan metode tersebut sehingga kita bisa merubah perilaku disiplin diri dari anak tersebut. Kita bisa menggali agar mereka itu bisa berbuat yang lebih baik. Lalu yang selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi di sini nilai kebajikan itu adalah nilai yang kita sepakati bersama, itu terlepas dari ras, ya, ada suku, agama, golongan dan lain sebagainya. Ini ada beberapa contoh mengenai nilai kebajikan yang berada pada institusi, yaitu yang pertama ada profil pelajar Pancasila. Tentunya kita di sekolah kita sudah melaksanakan kurikulum merdeka, ya Bapak Ibu. Jadi paling tidak panjenengan semua sudah tahu ada 6 dimensi yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Mungkin Bu Nani, monggo. Gotong royong itu merupakan profil pelajar Pancasila. Lalu yang selanjutnya Bu Sun, monggo. Iya, yang paling utama, ya, sesuai dengan Pancasila-sila yang pertama, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Lalu yang selanjutnya di situ ada juga kebinekaan global. Gotong royong tadi sudah disebutkan oleh Bu Nani. Ada juga mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Kalau saya dulu mungkin Bapak Ibu juga seperti itu ketika pertama kali sekolah kita melakukan ataupun melaksanakan kurikulum merdeka, ya, pengenalan profil pelajar Pancasila ini apa sih. Ketika kita anak-anak biasanya kan kalau dalam menghafal itu kan kesulitan. Saya sendiri juga seperti itu Bapak Ibu. Jadi untuk pengenalan mengenai beberapa dimensi di dalam profil pelajar Pancasila itu ada lagu mungkin yang ada di YouTube, ya. Mungkin kalian nanti bisa melihat untuk kedepannya bisa dijadikan patokan agar anak-anak tersebut bisa menghafal, ya. Jadi pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan
tadi ada anak-anak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ketika kita menyanyikan sebuah lagu, mungkin mereka akan, oh itu seperti lagu itu. Nah, mereka akan langsung menghafal. Jadi mungkin itu salah satu cara bagaimana kita menyampaikan apa sih yang dinamakan dengan profil pelajar Pancasila. Jadi ini akan kita lakukan bahwa beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa itu memang harus berlandaskan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seperti halnya dalam Pancasila tadi, sila ke-1 itu disebutkan bahwa ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan hal tersebut. Lalu yang selanjutnya di sini ada Primary Years Program atau yang disebut dengan PYP. Di sini poin-poinnya ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri. Jadi mandiri itu ada di dua sisi ya. Lalu ada menghargai, empati, keingintahuan. Jadi keingintahuan kita ada kerjasama, percaya diri, dan juga komitmen. Ini merupakan nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam institusi, dan itu mungkin di dalam sekolah kita sudah terlaksana ya, mungkin tidak sepenuhnya akan, tetapi seiring berjalannya waktu itu nanti insya Allah akan terlaksana. Toleransi kita sudah melakukannya, entah itu dari Bapak Ibu guru semua atau dari murid-murid semua ataupun dari Bapak Ibu guru ke murid. Rasa hormat itu pasti ya, kita pasti mengajarkan bahwa anak-anak itu harus memiliki rasa hormat kepada Bapak Ibu guru, dan ada integritas, mandiri, dan lain sebagainya. Lalu life skill di sini dapat dipercaya. Poinnya ada lurus hati, pendengar yang aktif, meskipun kita tidak memberikan masukan-masukan. Kalau seumpamanya teman kita curhat, ya, kita sebagai pendengar yang aktif saja, mendengarkan saja, teman kita pasti akan senang, merasa lebih tenang, dan mungkin bebannya juga akan berkurang ya Bapak Ibu. Nah, pendengar yang aktif tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri kita ya. Jadi apapun hal positif yang ada di dalam diri kita, monggo kita gali, kita kembangkan. Kalau bisa ini tadi kita bisa berkolaborasi dengan sesama teman. Lalu yang selanjutnya di sini kita menuju pada kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Yaitu kalau dari saya sendiri, dari pribadi, bahwa kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang sudah kita lakukan untuk mencapai tujuan yang baik. Di sini merupakan kebutuhan dasar manusia. Ada beberapa poin, di sini ada 5 poin. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup. Kita sebagai manusia tidak terlepas dari kata tersebut ya, bahwa di dalam bertahan hidup itu kita harus memerlukan makanan. Kadang ada yang bilang hidup untuk makan. Nah, kalau kita kan sebagai seorang pendidik pasti tahu itu mungkin tidak benar ya, kalau hanya hidup untuk makan saja kita tidak bisa bekerja, kita tidak bisa bertoleransi, bertatap muka dengan yang lain sebagainya. Akan tetapi yang benar adalah kita makan untuk hidup ya. Lalu yang kedua, bertahan hidup kita membutuhkan pakaian ya. Seperti apa yang kita gunakan, ajining rogo saka busono ya. Jadi sebenarnya kalau kita mengaca pada hal-hal tersebut itu memang benar ya Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya tempat tinggal. Kita di sini sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang tidak lepas dari kita sebagai makhluk pribadi dan juga makhluk sosial. Mungkin di sini kita membutuhkan tempat tinggal yang mungkin meskipun tidak mewah, akan tetapi layak bagi diri kita sendiri. Lalu poin yang selanjutnya ada keamanan. Jadi di sini kita itu sebagai manusia, kita memiliki kebutuhan, kita itu membutuhkan rasa aman. Ya, meskipun kita itu ada di lingkungan rumah ataupun di lingkungan masyarakat. Kalau di dalam rumah saja kita tidak merasa aman, pasti kita akan was-was ketika kita berada di luar lingkungan. Lalu yang selanjutnya adalah kesehatan. Inilah yang sangat kita perlukan, ya. Meskipun dengan berbagai macam kegiatan dan lain sebagainya,
semoga kita semua tercurahkan kesehatan, keselamatan bagi kita semua. Ini merupakan kebutuhan dasar bahwa sehat itu juga yang paling utama. Jika kita sehat, jiwa dan raga, kita bisa melakukan aktivitas apapun sesuai dengan kehendak kita. Akan tetapi harus pada jalur tertentu yang positif ya Bapak Ibu. Lalu yang kedua, kebutuhan dasar manusia itu ada kasih sayang dan rasa diterima. Jadi di sini ada rasa diterima kita itu sebagai makhluk sosial tadi di dalam lingkungan masyarakat ataupun di dalam lingkungan keluarga. Lalu kita dipedulikan, paling tidak ketika kita ngomong ataupun ketika kita memberikan suatu usulan, jadi paling tidak omongan-omongan kita itu tadi dipedulikan, tidak itu tidak usah, jadi jangan sampai seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada berbagi, lalu kerjasama, dan di sini kerjasama itu merupakan jadi bagian dari kelompok. Berbagi dan kerjasama itu memang satu kesatuan jika kita di dalam suatu organisasi, kerjasama itu memang sangat diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Dalam organisasi kita tidak bisa bekerja sendiri dan orang tersebut misalkan mereka sudah menjadi bos dan lain sebagainya, dia tidak akan bisa melakukan sesuatu tanpa adanya kerjasama dari bawahannya. Lalu yang selanjutnya kebutuhan dasar manusia yang ketiga itu ada penguasaan. Nah di sini penguasaan ini ada harga diri, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Harga diri kita sebagai pemimpin dan kita bisa berprestasi, kita diakui, apa yang kita lakukan itu perlu diakui orang lain, itu juga merupakan kebutuhan dasar manusia. Lalu yang selanjutnya ada kebebasan. Kebebasan di sini ada beberapa poin juga. Di antaranya ada mandiri, lalu mencoba hal baru. Jadi ketika kita seperti misalkan kalau mencoba hal baru, di sini kalau misalkan di dalam kehidupan kalau kita melakukan sesuatu, kalau kita takut gagal, kita tidak akan mencoba itu tadi ya Bapak Ibu. Jadi apa hal baru yang sekiranya bisa bermanfaat buat kita itu bisa kita gunakan. Lalu di sini kebebasan kita, bagaimana kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, itu tadi yang paling utama ya. Lalu kita memiliki pilihan. Lalu untuk kebutuhan dasar yang terakhir adalah kesenangan. Kesenangan di sini bukan hanya anak kecil saja yang membutuhkan kesenangan, ya Bapak Ibu. Jadi kita semua, kadang kita mengetahui di sini poinnya ada bermain, humor, antusias dan tertawa. Itu semua manusia juga membutuhkan kebutuhan dasar tersebut. Untuk bermain, mungkin Bapak Ibu di rumah secara tidak langsung, aku tidak pernah bermain seperti ini, akan tetapi secara tidak langsung panjenengan semua sudah melakukannya, dan itu bisa membuat kesenangan pada diri panjenengan semua. Jadi itu merupakan kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi, ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan dan juga kesenangan. Lalu yang selanjutnya ada motivasi perilaku manusia, Jadi motivasi perilaku manusia itu tadi bisa dibedakan menjadi dua, ada yang dari ekstrinsik, ada juga yang dari intrinsik, ada yang dari luar, ada yang berasal dari dalam diri kita. Nah, ini untuk menghindari ketidaknyamanan atau penghukuman. Jadi dari motivasi tadi, misalkan dari anak, ketika mereka mungkin di dalam sekolah kita, mereka itu pasti stylenya berbeda-beda Akan tetapi di sekolah kita memiliki peraturan-peraturan agar mereka itu tidak ada hukuman. Misalkan contohnya saja sepatu. Mereka kan sebenarnya di rumah mungkin punya sepatu warna-warni pink dan lain sebagainya. Akan tetapi demi mereka tidak dihukum itu tadi, ada motivasi ekstrinsiknya, mereka harus menggunakan sepatu hitam, terpaksa dan mau tidak mau. Terus lagi ada untuk mendapatkan
bisa kita terapkan. Biasanya seperti mungkin dari dalam diri kita sendiri pernah melakukan seperti itu ketika mengajari anak berpuasa, ya. Ketika usia mungkin kelas 3 atau kelas 4 itu kan mereka sangat sulit dikendalikan. Ayo dong, ayo le, kita puasa sampai maghrib. Nah, mereka kan kadang malas, tetapi kalau kita iming-imingi, nanti setiap kali puasa, kalau untuk sampai maghrib kita memberikan beberapa ribu, atau bahkan mungkin, wes nanti kalau seumpamanya sampean puasa nutup dalam waktu 30 hari penuh, ini ibu atau bapak akan memberikan sesuatu, sampean pengen apa? Nah seperti itu ya. Jadi sebenarnya itu adalah motivasi ekstrinsik dari luar ya. Jadi bukan kesadaran dari anak tersebut. Mungkin mereka juga oke lah, kita tahu bahwa puasa itu juga merupakan kewajiban, tapi dari umur yang sekian itu mungkin mereka tidak kuat, akan tetapi kita memberikan motivasi-motivasi dengan hal-hal tersebut dengan mengiming-imingi hadiah itu tadi ya Bapak Ibu. Itu merupakan faktor motivasi perilaku manusia ekstrinsik. Lalu di sini yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, baru ini merupakan motivasi intrinsik yang berasal dari diri kita. Jadi mereka menghargai diri sendiri. Oh, ketika aku berpuasa, aku akan mendapatkan pahala. Terus yang kedua, aku bisa menjalankan kewajiban dari umat Islam. Jadi seperti itu. Jadi dia sudah menumbuhkan motivasi-motivasi tersebut dari dalam dirinya sendiri. Itu merupakan motivasi perilaku manusia. Lalu yang selanjutnya di sini ada posisi kontrol guru, bahwa di dalam posisi kontrol guru itu ada 5 poin. Yang pertama itu berupa penghukum. Kita itu sebagai pendidik itu boleh atau mboten Bapak Ibu kalau kita menghukum murid kita? Tidak boleh, Jadi di sini mungkin sedikit saja yang membedakan antara hukuman dengan konsekuensi, ya. Jadi mungkin dari sekolah kita yang saya tahu ini bukannya harus merubah dan bagaimana ya. Ketika kita piket, kita mengetahui bahwa anak tersebut tidak memakai dasi, anak tersebut tidak memakai sepatu hitam. Itu kan kadang memang sudah menjadi kesepakatan ya, kalau sepatunya harus dilepas. Nah, mereka kan telanjang kaki. Sebenarnya itu kita adalah menghukum. Jadi sebagai seorang guru itu kita tidak boleh sebagai penghukum ya. Jadi harus memberikan konsekuensi. Yang dimaksud dengan konsekuensi di sini, ketika kita memberikan itu tadi, kamu salah bahwa kamu tidak menggunakan sepatu hitam atau tidak menggunakan dasi. Akan tetapi nanti konsekuensi itu dilaksanakan bagaimana alternatifnya. Nah, misalkan mungkin Bapak Ibu juga sudah melakukannya, yang paling ringan dasi saja aja. Ketika mereka tidak pakai dasi, kita tidak menghukum, akan tetapi bagaimana alternatifnya? Apakah di rumah ada saudara atau bapak ibu yang masih ada di rumah, coba disuruh mengantarkan ke sekolah. Ya, jadi ini merupakan hukuman, dan hukuman itu biasanya di sini suaranya itu pasti lebih keras, ya. Jadi suaranya lebih keras dan ada contohnya, ibu sangat kecewa sekali dengan apa yang kamu perbuat. Itu kan merupakan itu tadi merupakan pembuatan rasa bersalah ya. Jadi kalau untuk menghukum itu tadi dengan menggunakan kalimat-kalimat yang patuhi aturan saya dan kalian mau tidak mau harus melaksanakan. Kita kan tidak tahu bagaimana di dalam hati mereka, dan itu hasilnya kan tidak akan sesuai dengan keinginan kita ya Bapak Ibu. Kadang ketika kita berbicara kasar seperti itu kepada anak didik kita, pasti mereka mungkin ada yang memiliki dendam, hasilnya dendam kepada kita. Wes kalau buka ya ini. Nah, biasanya kan anak-anak seperti itu ya. Jadi jangan sampai kita sebagai guru itu berperan sebagai penghukum. Lalu yang kedua, posisi kontrol guru yaitu membuat rasa
bersalah. Ya, jadi di sini pembuat rasa bersalah itu kita menggunakan kalimat-kalimat yang lebih halus gitu Bapak Ibu. Jadi tidak yang kasar seperti pada kita menghukum itu tadi. Jadi mungkin ada beberapa contohnya. Berapa kali sih Bapak Ibu guru sudah mengingatkan sampean dasinya itu harus dipakai ketika kalian berangkat ke sekolah, itu seragamnya harus lengkap sesuai dengan tata tertib sekolah. Jadi dengan kalimat-kalimat seperti itu mereka akan mengintrospeksi diri mereka sendiri gitu. Oh, aku memang bersalah. Jadi sudah ada kesadaran dari diri mereka sendiri, dan itu pun juga pada akhirnya dia akan bisa mematuhi sedikit demi sedikit ya, mungkin Bapak Ibu, mungkin tidak langsung ya. Lalu yang posisi kontrol guru yang ketiga di sini sebagai pemantau. Pemantau ya, yang ketiga di sini sebagai pemantau. Di sini pemantau itu sama halnya kita itu mengawasi salah satu anak didik kita meskipun kita tidak mengajar di dalam kelasnya. Oh, bocah kaya sih perilakunya kok seperti itu. Jadi kita memantau perilaku mereka di dalam kesehariannya. Dengan di situ kita bisa memberikan sedikit meskipun bukan kesalahan yang fatal, jika mereka melakukan kesalahan, apa sih yang kamu lakukan itu tadi ya. Jadi kata-kata seperti itu berarti secara tidak langsung dia tahu, oh ternyata ada Bapak Ibu guru di sana, meskipun mereka itu tidak mendekati kita secara langsung, mereka mengawasi kita. Jadi mereka akan lebih bertanggung jawab dengan perilaku atau perbuatan mereka. Lalu yang selanjutnya, posisi kontrol yang keempat itu guru bisa dijadikan sebagai teman ya. Jadi di sini pada posisi ini guru itu tidak akan menyakiti murid ketika murid itu melakukan kesalahan. Jadi kita harus menjadi seorang teman. Biasanya kan kalau murid itu berbuat kesalahan, dia tidak mau mengakui apa sih alasannya ketika kamu berbuat seperti itu. Nah, ketika kita sebagai penghukum, mungkin anak tersebut akan diam, ya. Jadi tidak mau memberikan alasan mengapa sih saya tadi seperti itu. Akan tetapi jika dengan kita melakukan posisi kontrol guru sebagai teman, mungkin secara tidak langsung kita akan bisa menggali apa penyebabnya. Jadi dengan kata-kata yang halus, dengan bagaimana kita memberikan tanggapan-tanggapan, nah itu bisa menjadikan murid itu sebagai teman kita. Akan tetapi di sini sisi negatifnya, ya, ketika kita sudah menganggap, mungkin murid itu sudah menganggap kita sebagai teman. Alah, wes sama Bu Kai toh, nah, Bu A misalkan, itu nanti mungkin perilakunya akan berbeda. Akan kalau kita misalkan ngeluh-ngeluh dia, misalkan kita tidak menyalahkan ketika dia melakukan sesuatu, nah dia akan berbuat yang melunjak gitu Ibu kepada kita. Jadi alah wes wayahe bukae toh, aku sinau ning kene enggak apa-apa. Oh, aku berbuat seperti ini enggak apa-apa. Jadi itu adalah sisi negatif ketika kita itu di dalam posisi kontrol guru sebagai teman. Lalu yang selanjutnya di sini adalah yang paling puncak, bahwa guru itu sebagai manajer. Nah, di sini bagaimana ketika murid kita itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung menjudge. Mungkin di sini banyak yang lebih berpengalaman ya dari Bapak Ibu guru BK ya. Mungkin ini posisi mereka itu sudah sebagai posisi manajer ya mungkin ya. Jadi ketika anak-anak itu melakukan suatu kesalahan, kita harus menggali dulu apa sih alasan kamu ketika kamu melakukan kesalahan ini ya. Kebutuhan dasar apa yang belum mereka terpenuhi. Seperti tadi pada kebutuhan dasar manusia itu pasti ada salah satu kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi ketika anak-anak tersebut melakukan kesalahan. Next, Wiwin. Ini contohnya ada beberapa penerapannya di dalam posisi kontrol guru. Ini tadi sudah sedikit saya uraikan di depan. Ketika kita melakukan upacara,
hidup yang lengkap. Jadi mohon maaf, di sini sebagai penghukum, kita sebagai guru menghukum mereka harus hormat di bawah bendera selama 1 jam. Sebenarnya itu kan tidak efektif gitu Ibu. Lalu yang kedua, sebagai pembuat rasa bersalah. Nah, ada beberapa yang harus kita lakukan di sini. Sudah berapa kali ibu atau bapak itu harus memberitahu kamu, ya? Kamu setahu saya selalu mengecewakan bapak, ibu, guru. Nah, itu secara tidak langsung dengan menggunakan kalimat-kalimat yang halus itu tadi akan membuat si murid itu tadi merasa bersalah. Lalu yang ketiga, sebagai teman, di sini ada ungkapan, ayo dong ikuti aturan sekolahnya, tolong dibantu bapak ibu guru untuk kali ini saja, untuk ketertiban kalian ya. Tidak apa-apa kamu untuk sekarang melakukan kesalahan, akan tetapi lain kali kamu tidak boleh berbuat lagi. Itu sebagai teman. Lalu sebagai pemantau, kamu melanggar peraturan sekolah. Apakah kamu tahu konsekuensinya? Nah, ketika kita sebagai pemantau kita harus menanyakan dulu, kan kamu tahu kalau seumpamanya kamu melanggar tata tertib itu pasti ada konsekuensinya. Jadi kita tidak boleh menghukum gitu Bapak Ibu. Lalu yang selanjutnya, yang paling akhir di sini sebagai manajer, apa saja penerapannya di sini? Apakah kamu tahu kesalahanmu? Lalu bagaimana kira-kira kamu bisa memperbaiki? Nah, itu tadi merupakan 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi itu tadi harus kita terapkan di Bapak Ibu mulai dari sekarang. Jadi kita sendiri juga tahu, saya sendiri juga seperti itu, dan bahkan di dalam kelas saya sendiri kalau anak-anak itu berbuat gaduh, misalkan ramai dan lain sebagainya, pasti kita memberikan suatu hukuman. Ketika mereka tidak mengerjakan tugas, mereka tidak mengerjakan PR, ataupun ketika pada waktu bergotong royong membersihkan kelas dan lain sebagainya, mereka tidak bekerja, pasti kita akan menghukum mereka, pasti dengan kata-kata yang kasar. Maksudnya kasar itu amit yang sewu, kita tidak miso-miso enggak, akan tetapi kita paling enggak bernada yang lebih tinggi. Jadi paling enggak dari kita mengetahui 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru itu kita harus tahu, oh ternyata harus seperti ini. Lalu yang selanjutnya ada keyakinan kelas tadi yang sudah kita buat. Mengapa sih harus keyakinan kelas bukan peraturan? Monggo next dilihat bahwa di sini dalam pembentukan keyakinan kelas itu ada beberapa langkah Bapak Ibu. Seperti tadi yang pertama itu seorang guru harus memberikan ruang bagi anak-anak itu untuk berdiskusi. Apa sih keyakinan kelas yang harus kita laksanakan? Lalu yang kedua, mungkin langkah-langkahnya seperti tadi, kita memberikan sticky note ataupun mereka menulis curhat pendapatnya itu tadi di dalam lembaran kertas, dan kita sudah menyediakan plano dan lain sebagainya. Lalu yang selanjutnya kita membacakan semuanya. Mungkin dari siswa kita ada yang 36, 37, tidak menutup kemungkinan bahwa keyakinan kelas yang mereka buat itu sama, Jadi paling tidak kita harus menggolongkan terlebih dahulu. Tidak menutup kemungkinan yang harus tepat waktu, disiplin itu ada beberapa. Jadi kita harus istilahnya apa Bu? Merangkum. Jadi akhirnya ada beberapa poin saja yang memang itu yang paling akhir kita sepakati. Ini loh keyakinan kelas yang kita buat dan kita harus selalu melaksanakannya. Mungkin dalam 1 tahun ke depan, karena di dalam satu kelas itu kan Bapak Ibu gurunya juga berbeda. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas tadi, yang pertama syarat-syaratnya harus bersifat abstrak. Lalu yang selanjutnya pernyataannya itu berupa pernyataan yang universal, lalu dibuat dalam bentuk kalimat positif seperti tadi yang sudah saya contohkan, bahwa buanglah sampah di tempatnya, tidak boleh, jangan buang sampah di sembarang tempat. Itu merupakan kalimat negatif. Jika ada kalimat negatif tersebut, kita harus mengubahnya menjadi kalimat yang positif. Lalu mudah diingat,
itu tadi singkat, jelas, dan padat. Lalu yang selanjutnya sesuai dengan kondisi kelas dan sekolahan. Pasti kita mengetahui mungkin sekolah yang ada di perkotaan, yang RSB dan lain sebagainya, ataupun yang ada di pedesaan, mungkin kita harus menyesuaikan ya Bapak Ibu. Lalu yang terakhir di sini semua warga sekolah itu harus terlibat. Kalau sudah seperti itu, mungkin dari kelas per kelas itu sudah membuat keyakinan kelas seperti itu, pasti mereka akan getok tular ya. Jadi keyakinan kelas dan budaya positif yang ada di sekolah kita itu insya Allah pasti akan berjalan dengan baik. Lalu di sini yang poin terakhir ini adalah segitiga restitusi Bapak Ibu. Di sini segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3 langkah untuk segitiga restitusi. Jika seorang murid itu melakukan kesalahan, seorang guru itu harus yang pertama kali melakukan apa? Jadi di sini ada menstabilkan identitas, ya. Jadi seperti halnya kalau menstabilkan identitas itu kita itu menanyakan apakah benar kamu itu tadi misalkan berbuat kesalahan dan lain sebagainya ya. Lalu yang selanjutnya kita memvalidasi tindakan yang salah. Lalu yang terakhir langkahnya yaitu menanyakan keyakinannya. Dan di sini ada beberapa contoh ya, bagaimana kita caranya menstabilkan identitas itu tadi. Yang poinnya yaitu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kita juga sudah tahu semuanya. Dan di sini ada beberapa kata-kata jika kita cara menstabilkan identitas terhadap murid itu tadi. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Lalu yang selanjutnya, tidak ada manusia yang sempurna. Seperti saya tadi mungkin melakukan kesalahan di dalam penulisan, tidak ada manusia yang sempurna ya. Lalu saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Lalu kita bisa menyelesaikan ini. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, akan tetapi di sini Bapak Ibu itu mencari solusi dari penyelesaian masalah tersebut. Nah, lalu yang selanjutnya, kamu berhak merasa begitu. Dan yang terakhir, apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Nah, itu bagaimana langkahnya kita caranya menstabilkan identitas itu tadi. Lalu yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Ya, guru akan bergeser dari pemikiran stimulasi respon menjadi proaktif. Dan di sini pertanyaan disampaikan itu dengan suara yang tidak menghakimi anak tersebut ketika anak tersebut berbuat kesalahan. Ini ada beberapa contoh. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini, akan tetapi alhamdulillah kamu hanya melakukannya sampai pada saat itu. Lalu kamu pasti punya alasan mengapa kamu itu melakukan hal tersebut. Jadi pada validasi ini kita menggali apa sih alasan dari murid tersebut berbuat kesalahan. Nah, di sini kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Lalu yang terakhir, kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Maksudnya sikap yang baru di sini tadi adalah hal-hal yang positif yang harus kita lakukan. Lalu yang terakhir di sini ada menanyakan keyakinan. Jadi teori kontrol menyatakan bahwa pada dasarnya kita itu termotivasi secara intrinsik, memang berasal dari dalam diri kita semua ya Bapak Ibu. Saat perilaku telah divalidasi dan diidentitas, ini sukses itu akan tercapai, maka murid telah mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakan yang salah tadi sehingga menjadi tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Nah, di sini ada beberapa contohnya. Apa yang kita percaya sebagai kelas ataupun keluarga.
Lalu apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati seperti tadi keyakinan kelas yang kita buat itu yang kamu salahnya pada bagian apa. Jadi itu ya. Lalu kamu mau jadi orang yang seperti apa. Jadi itu kita meyakinkan bahwa anak tersebut sudah melakukan hal-hal yang baik. Lalu yang next terakhir di sini kita bisa menarik kesimpulan bahwa perwujudan budaya positif di sekolah itu tidak lepas dari pentingnya peran seorang guru. Dan guru ini memiliki peran sentral di dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Guru perlu memahami posisi yang tepat untuk mewujudkan budaya positif baik di kelas ataupun di sekolah. Jadi kita itu sebagai senternya ya Bapak Ibu. Ketika anak tersebut melakukan budaya-budaya positif itu pasti akan mencontoh juga dari kita. Lalu yang selanjutnya posisi kontrol guru di dalam menciptakan budaya positif yang tepat adalah menjadi seorang manajer. Sebab pada posisi inilah guru menjadikan siswanya itu menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, bertanggung jawab atas perilaku dan sikapnya yang pada akhirnya dapat menciptakan lingkungan yang positif, nyaman, dan aman. Jadi ini merupakan pemaparan dari saya mengenai budaya positif yang ada di sekolah kita dan mungkin kita bisa menerapkannya ya Bapak Ibu ketika nanti kita memiliki anak didik yang baru. Mungkin saya meminta dari salah satu Bapak Ibu guru merefleksikan kegiatan kita pada siang hari ini. Bagaimana? Monggo Bu Sun. Maka Bu Istrini, Bu. Oke, monggo untuk merefleksikan kegiatan pada siang hari ini Bu Sriati. Monggo Bu Sriati. Bu Nani mungkin. Monggo Bu. Jadi monggo Pak Soya kalau mau merefleksikan kegiatan ini tadi. Terima kasih Bu Eka ya. Terima kasih sampai jumpa dengan Sri Kandi. Nah hari ini ternyata Sri Kandi telah kiprah ke kemampuannya diterapkan dan hari ini beliau menyampaikan tentang pembebasan budaya positif. Bu Eka, makasih kami atas nama pribadi ya ini juga mendapat ilmu baru ya walaupun sering diulas, sering dipaparkan, namun pada siang hari ini menambah pemahaman kami tentang disiplin positif. Tadi saya hanya tertarik tentang bahwa prinsipnya belajar diferensiasi itu memang kita harus memahami betul tentang latar belakang anak didik, latar belakang siswa sebelum kita memberikan materi atau sebelum kita memberikan layanan. Kami selaku BP selalu berusaha sekemampuan kami untuk memahami latar belakang anak, memahami karakter masing-masing anak, dan setelah kita paham mengenai perbedaan karakter masing-masing anak, itu insya Allah kita akan bisa berperan sebagai teman juga bisa. Ya. Karena kita sudah berperan sudah memahami mengenai karakter anak. Nah ini mungkin yang perlu kita garis saja, bahwa yang penting kita harus benar-benar memahami tentang perbedaan anak, tentang perbedaan kemampuan anak. Seperti nanti kita pada saat PDB kita akan menerima siswa yang dari berbagai sekolah, tentu karakter mereka berbeda
sehingga kita berusaha sebelum menjawab materi kita memahami tentang terlebih dahulu. Itu Bu Eka, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Sutoyo yang sudah memaparkan refleksinya dalam penyampaian pengimbasan saya mengenai budaya positif ini tadi. Dan saya di sini juga meminta maaf jika ada kurang lebihnya. Sedikit saja sebelum saya tutup, saya memiliki sebuah pantun Bapak Ibu. Nanti kalau saya selesai berucap harus bilang cakep, gitu nggih. Oke, biar suasana kelas kita tidak monoton itu saja. Jadi sedikit saja sebenarnya saya tidak bisa Bu untuk berpantun. Mungkin di sini ada Bapak Ibu guru yang berasal dari mata pelajaran bahasa Indonesia, nanti bisa dibenarkan. Sedikit saja Bu, ya. Pergi ke hulu melewati rawa, singgah di sawah bertemu sahabat. Sekian dulu dari saya. Semoga berkah dan bermanfaat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Monggo Bu Mimin. Ya, terima kasih. Diseminasi atau pengimbasan dari Bu Eka Swastri SPD GR ini sangat bagus sekali Bapak Ibu. Semoga pengimbasan ini bisa menular kepada panjenengan semuanya, bisa diterapkan kepada peserta didik kita, khususnya SMP Negeri 4 Tulungagung. Akhir kata, saya juga sebagai moderator mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu semua dalam diseminasi kami. Untuk itu saya juga meminta maaf mungkin apabila ada salah kata. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum